Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan acara Disaster Talk. Kali ini berbeda ya hostnya. Biasanya kan langsung oleh Direktur NFDMC. Kalau hari ini dengan saya Nurul Pratiwiningrum sebagai Program Manager di NFDMC. Kayak gitu. Pada sore hari ini sebagaimana yang sudah ada di publikasi ya, hari ini kita akan ngobrol tentang manajemen stres keluarga saat pandemi. Karena yang kita tahu ya saat ini tuh pandemi ini efeknya belum selesai gitu kan, masih bahkan di seluruh dunia tuh masih berusaha untuk bertahan. Nah pada sore hari ini insya Allah kita akan diskusi dengan seorang psikolog pendidikan gitu. Jadi manajemen stres keluarga saat pandemi ini yang hari ini akan kita bahas itu fokusnya dengan tema bagaimana sih orang dewasa yang ada di rumah, orang tua atau mungkin kakak atau mungkin paman, bibi, tante kayak gitu menemani adik-adik bersekolah gitu. Saya kan walaupun sekarang udah ada new normal, tapi anak-anak sekolah itu masih belum sekolah kayak gitu kan, masih belum bisa masuk ke sekolah gitu. Langsung aja, hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Tiffany Chandra. Beliau sudah bergabung dengan kita. Halo Mbak Nurul, selamat Halo, sore. selamat sore. Makasih ya Kak. Panggilannya Tiffany atau Ya, Kak Chandra? boleh. Tiffany aja. Oke, Kak Tiffany. Ya, jadi kita hari ini akan ngobrol tentang kan manajemen stres keluarga gitu, tapi Mm-mm. fokusnya kepada bagaimana sih orang dewasa di rumah itu untuk menemani, membersamai anak-anak untuk belajar jarak jauh gitu kan. Nah, sebagai informasi, Kak Tiffany ini juga punya membuat ini ya jasa konsultasi untuk pembelajaran jarak jauh kayak gitu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita langsung dengarkan Kak Tiffany untuk sharing gimana sih sebenarnya kita sebagai orang dewasa untuk membersamai anak-anak yang ada di rumah untuk belajar gitu. Soalnya kan kalau sekarang kita tahu tuh bahkan anak anak PAUD ya, anak pendidikan anak usia dini gitu juga semuanya harus belajarnya dari Online ya. rumah gitu. Iya, Mm-mm. soalnya kan nggak memungkinkan gitu kalau semisal harus ke sekolah gitu, riskan banget anak-anak disuruh jaga jarak kayak gitu kan nggak ngerti gitu. Atau mungkin yang anak SD atau SMP kayak gitu Kak, mungkin langsung aja Oh ya, dari mana dulu nih Mbak? dari ini ya sebenarnya sebagai yang membuka jasa konsultasi kayak gitu, apa sih sebenarnya masalah yang sampai saat ini banyak dikeluhkan orang tua atau orang-orang itu sebenarnya yang masih merasa bermasalah itu kayak seperti apa kayak gitu? Oke. Jadi saya luruskan sedikit dulu ya. Oke, oke. Terkait dengan jasa konsultasi ini, sebenarnya bukan saya yang membuka Mbak. Jadi memang Oh, oke. karena kita lihat sekarang ini kan Mm-mm. kondisi pembelajaran berbeda ya. Yang dulunya Mm-mm. mungkin tatap muka di sekolah, lalu saat pandemi ini tiba-tiba semuanya harus online. Melihat Mm-mm. ada kesulitan ini, Mbak Hilda Mm-mm. itu yang kemarin mengenalkan kita, Mbak Oh, Hilda itu oke. merintis kegiatan konsultasi pendidikan jarak jauh. Jadi Mm-mm. sistemnya kita konsultasinya juga tidak tatap muka tapi online. Nah, sasarannya Mm. siapa? Sasarannya itu para guru yang mungkin kesulitan untuk adjust ke sistem online ini, juga orang Mm-mm. tua murid yang mendampingi di rumah sama para pelajar yang memang kesulitan mengikuti sistem pembelajaran online ini. Dan masalahnya itu Oke, beragam oke. sih. Jadi kita memang Mm-mm. awalnya bertahap, Mbak. Paling pertama itu Mm-mm. kita kalau nggak salah buka untuk mahasiswa dulu. Mahasiswa yang harus belajar dari rumah, seperti itu. Baru Mm-mm. setelah itu kita bukanya lebih jauh lagi rentangnya untuk siswa juga dan mahasiswa. Baru yang terakhir sekarang kita menerima termasuk guru dan orang tua. Terus masalahnya Oh, macam-macam. Kalau mm-mm. dari pihak orang tua mungkin ada beberapa orang tua yang harus bagi waktu ya Mbak antara Mm-mm. bekerja, juga mendampingi anak, dan mungkin ada yang belum terbiasa seperti itu. Kalau untuk yang guru-guru, kendalanya juga macam-macam. Ada yang
dari segi teknisnya, misalnya pengoperasian teknologi seperti itu. Kemudian ada juga yang ngerasa kalau kemarin kasusnya ini para siswanya jadi tidak punya manajemen yang apa ya, yang sama rata untuk semuanya. Jadi pengumpulan tugas kalau di kelas itu kan serentak, semuanya bisa ngumpulin bareng-bareng. Ketika akhirnya online ternyata ada keterlambatan-keterlambatan kayak gitu. Dan jadi problem kan karena untuk penilaian sulit. Kemudian juga seperti sistem penilaian mungkin ada guru yang kesulitan, terutama untuk anak-anak yang usianya kecil sekali, misalnya TK SD gitu. Nah, tugas-tugasnya kan kebanyakan sebenarnya mesti diobservasi ya, tidak bisa yang hanya tertulis seperti itu. Nah, itu kadang-kadang guru juga mengalami kesulitan. Lalu untuk mahasiswa sendiri ya, karena tidak bertemu tatap muka dengan dosennya, bagaimana sih regulasi mereka dalam belajar, itu juga kadang-kadang ada yang kesulitan di bagian itu. Kira-kira begitu sih, Mbak. Oh, oke oke. Jadi itu bahkan sampai anak kuliahan ya, ada yang juga Iya, yang betul. berkonsultasi gitu ya. Kalau itu apa namanya, boleh dibagi nggak tipsnya gitu? Gimana sih seharusnya kita menjadi fasilitator yang baik ketika belajar dari jarak jauh kayak gitu? Berarti ini memposisikan diri sebagai orang tua yang mendampingi ya, Mbak, Iya, maksudnya? ya gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana orang tua harus mendampingi anak di rumah, itu tergantung lagi tingkat pendidikannya. Kan mungkin ada yang anaknya masih prasekolah, ada yang sudah SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang perguruan tinggi. Tentu di situ jadinya berbeda-beda, Mbak. Kalau misalnya untuk yang mungkin SMP, SMA, perguruan tinggi, pendampingannya tidak seintens yang masih kecil-kecil, ya kan? Hanya saja Iya, iya. mungkin ada beberapa yang perlu dibantu, misalnya kayak mahasiswa itu kan tadi saya sebut juga tentang regulasi diri si mahasiswa itu sendiri. Kalau misalnya ketika kuliah, mereka punya jadwal sendiri, ketika mereka tidak ke kampus, artinya hanya lewat online, kadang-kadang ada tuh yang ketinggalan ujian, yang ketinggalan kelas Ada karena ada. ketiduran, seperti itu. Mungkin bantuan orang tua tidak lagi mengajari mata kuliahnya atau mata pelajarannya, tapi membantu misalnya ingatkan ketika mereka apa ya, kelihatannya jadwalnya kok berantakan seperti itu. Jangan sampai ada kelas-kelas yang di-skip. Karena kan mungkin rasanya berbeda ya. Terus ada Di juga rumah. kalau kita lihat di sosial media, ada banyak yang sharing-sharing yang apa ya, kejadian-kejadian lucu karena kuliah online misalnya ternyata mahasiswanya kuliah sambil makan, ditegur oleh dosennya, kayak gitu. Itu hal-hal yang karena kita terbiasa dengan ada ruang fisik, ketika ruang fisik itu ditiadakan, ternyata ada yang tidak mampu untuk meregulasi diri sendiri, karena rasanya ya kayaknya di rumah aja, tidak seperti kuliah, seperti itu. Lalu untuk anak yang lebih kecil, itu tentu pendampingan yang diperlukan lebih intens lagi. Misalnya ada mata pelajaran-mata pelajaran yang mereka hanya diberikan modul oleh guru, kemudian orang tua yang mesti mengajarkan. Kadang memang ada yang pakai video juga ya, ada yang conference kayak gitu, macam-macam. Tapi kan kita juga tahu Mbak, untuk internet sendiri di Indonesia sebenarnya belum merata ya. Ada yang bisa mengakses dengan baik, ada yang mungkin Ada bisa yang nggak bisa. mengakses dengan batasan tertentu, ada yang kita tahu sulit sekali. Bahkan kalau kita lihat ada yang sampai naik ke atas atap rumah, di atas pohon seperti itu. Dan itu memang nyata, artinya bukan buat bercanda seperti itu. Makanya ketika pendampingan itu sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi. Ada mungkin yang gurunya bisa tiap hari mengadakan conference call karena semuanya bisa akses internet. Ada juga mungkin yang kesulitan, akhirnya gurunya hanya mengirimkan video penjelasan suatu pelajaran. Nah, disitulah peran orang tua menjelaskan yang mungkin anaknya kesulitan untuk memahami. Tapi untuk anak-anak yang sudah cukup dewasa, sudah cukup sudah cukup besar, disarankan memang orang tua tidak apa ya, artinya tidak terus-menerus membantu supaya anaknya juga mandiri kan. Jadi mungkin ketika ada tugas seperti itu, dibiarkan dulu anaknya belajar, anaknya mengerjakan sendiri, nanti sudah selesai baru orang tuanya memeriksa atau kira-kira cross check lagi jawabannya sudah benar atau salah seperti itu. Jadi bukan berarti juga orang tuanya yang mengerjakan tugas-tugasnya.
Seperti itu Oh Mbak iya iya. Nurul. Oke. Kalau ini udah kalau untuk yang jadi kan kebetulan kita lagi ada project gitu kan sama yang Mm-mm. bersama apa sih sosialisasi ke teman-teman murid-murid SD sama SMP di Jakarta Oh, Utara sama Timur. oke. Jadi mungkin Mm-mm. sharingnya lebih ke anak SD sama SMP atau ada cerita yang bisa diceritakan gitu kalau semisal anak SD SMP kayak gitu yang udah mulai bosen kan jadi kalau Mm-mm. dari dengar dari guru-guru SD atau SMP itu pas awal-awal WFH awal-awal apa PJJ pembelajaran jarak jauh itu oke-oke gitu udah mulai semangat gitu kan udah apa excited Iya. oh harus pakai pakai itu gitu tapi semakin kesini bahkan katanya kita akan PJJ itu sampai tahun depan ya katanya sampai akhir tahun ini Eh, gitu kan. uh-uh. Nah, kalau kayak gitu gimana sih cara apa membuat variasinya atau mungkin tipsnya gitu atau ide kreatif yang udah ada gitu? Tadi Mbak Nurul menyebutkan mau bikin sosialisasi ya untuk SD SMP ya. Bukan bukan. Jadi kebetulan kita NFDMC Uh-uh. itu lagi ada project yang projectnya itu berhubungan sama eh, sebenarnya itu sama kerja partner sama Save the Children gitu tentang keselamatan Oke. berlalu lintas gitu. Jadi bukan Mm-mm. sosialisasi ini tapi jadi kemungkinan apa kita akan bisa kalau semisal pas lagi ngobrol sama guru gitu bisa ngasih inilah ngasih Tipsnya. iya kayak gitu sih. Lebih banyak Oke, kita baik. sama anak SD sama SMP kayak gitu. Itu sih. Baik, saya paham. Eh, Sebenarnya terkait dengan PJJ ini sampai kapan? Terakhir itu kalau tidak salah bulan Juni ini sudah ada peraturan terbaru ya dari Kementerian Oh, Pendidikan. Jadi memang PJJ ini bertahap sudah mulai ditiadakan, artinya berangsur-angsur. Tapi itu memang masih ketat sekali dan bertahap. Jadi yang paling pertama itu yang boleh mulai meniadakan PJJ itu hanya di wilayah yang zona coronanya hijau. Artinya dari seluruh Indonesia itu hanya 6%. Karena 94% itu kan masih masuk zona merah, orange, kuning, seperti itu. Nah, yang bisa sekolah itu memang sebagian kecil saja. Dan itu juga bertahap. Jadi tadi mungkin kalau tahun depan, iya bisa jadi tergantung ini corona ini sampai kapan, seperti sampai itu. kapan? Tapi memang Oke. sudah ada 6% yang berangsur-angsur sekolah. Itu dari Sekolah yang perguruan ke tinggi sekolah gitu. dulu, Ya. kemudian SMA, SMP, SD, baru akhirnya yang STK prasekolah seperti itu. Dan itu juga agak ketat, Mbak. Jadi memang kalau yang kemarin diumumkan oleh Mas Menteri ya, itu harus ada izin dulu dari gugus tugas sama dari Pemdanya. Kemudian sekolahnya ketika sudah buka pun harus orang tuanya menyetujui, baru siswanya diperbolehkan untuk masuk. Nah, untuk yang tadi tips SD SMP memang salah satu yang mungkin banyak jadi problem utama adalah mereka mulai bosan karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, sosialisasi dengan teman-temannya juga berkurang kan. Nah Iya mungkin benar-benar. Nggak ada kalau teman yang main bisa gitu saya ya. sarankan, iya, kalau dari pihak guru mungkin harus bervariasi tugas-tugasnya. Jadi bukan yang download tugas tertulis, kemudian dikerjakan, disubmit kembali, tapi dibuat variasi. Misalnya untuk pelajaran IPA, ketika mereka mempelajari tumbuhan misalnya, bisa coba untuk siswanya diajak untuk coba deh observasi tanaman di sekitar lingkungan rumahmu seperti itu. Jadi mereka tetap bisa explore di luar rumah kan, tapi tanpa membahayakan mereka juga seperti itu. Baru nanti Didampingi gitu ya. misalnya, nanti untuk hasilnya tidak hanya tertulis, tapi bisa bentuknya video, misalnya observasinya seperti apa hasilnya dipresentasikan, direkam, baru dikumpulkan dalam bentuk video. Jadi saya rasa proyek-proyek seperti itu membuat siswa rasanya lebih apa ya, lebih nggak bosan seperti itu. Lalu dari guru juga mungkin bisa bikin apa ya, jadi tidak hanya kuliahnya tatap muka, maksudnya tatap via online itu, tapi ya gurunya juga untuk yang SD terutama kelas 1 kelas 2 gurunya mungkin bisa membacakan dongeng, bisa apa ya membuat Oke kegiatan oke. lain, kemudian gurunya yang mengirimkan video. Jadi siswa bisa belajar dari rumah, seperti itu. Lalu juga mungkin karena sekarang teknologi juga sudah canggih ya, untuk Ya. anak-anak yang mungkin bisa mengakses sebenarnya
kerja kelompok saya rasa tetap bisa dilakukan, tapi kelompoknya Oh, lebih kecil, misalnya 2 orang, 3 orang, kemudian mereka bisa mengerjakannya secara online seperti itu. Kalau cerita yang menarik sejauh iya. ini SD SMP belum ada sih. Kalau Mhm. kemarin yang saya lumayan merasa itu menarik dari seorang guru itu ada kesulitannya begini Mbak. Jadi untuk anak TK itu kan mereka perlu bonding dulu sama guru-gurunya, perlu Iya. membangun apa ya kedekatan dulu. Nah ini sekarang masalahnya adalah ada anak TK yang baru masuk, mereka itu langsung online Mbak. Jadi belum Wih. sempat merasakan sekolah tatap muka. Sedangkan sama Oh, guru-gurunya juga belum saling kenal. Nah, itu yang saya rasa, oh iya ya, ternyata cara online ini bisa menimbulkan masalah seperti itu juga. Lalu solusinya bagaimana? Kalau saya sih menyarankannya tetap adakan seperti video call itu supaya guru-gurunya sama muridnya juga saling kenal, tapi mungkin tadi kembali kelompoknya tidak bisa terlalu besar supaya memang tujuannya tercapai. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. oh iya iya sih. Iya ya. Sekarang semuanya gitu penerimaan siswa baru, mahasiswa baru semuanya juga online ya. Kalau dulu Iya, kita betul. ada ospek yang ada apa si disiplin kayak gitu, sekarang mau kayak gimana gitu ya. Yang penting Mm-mm. esensinya aja mereka kenal sama kampusnya udah sampai baru kayak gitu aja gitu ya. Oh, BTW Iya. ini ada Mm-mm. pertanyaan nih. Kalau misalnya kebutuhan kan karena PJJ ini kebutuhan Mm-mm. sosial anak-anak pada secara biasa itu kan nggak didapatkan kan, maksudnya Mm-mm. kebutuhan sosial anak saat sekolah itu tidak tidak terpenuhi. Gimana menyiasati hal ini Oke. Dari Mbak siapa tadi ya pertanyaannya? dari Mbak Rizkia? Oke, Mbak Rizkia, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang sosialisasi karena memang salah satu fungsi dari sekolah itu juga, sekolah formal terutama, siswa itu jadi bertemu dengan teman-temannya. Jadi ada fungsi sosialisasi di sana. Dan memang untuk sekarang agak sulit karena semuanya harus online. Kemudian juga kita dilarang untuk berkumpul sembarangan seperti itu. Nah, tapi saya sebutkan tadi, apabila memang kira-kira untuk internet itu tidak bermasalah, artinya bisa diakses dengan mudah, sepertinya bisa kok digantikan dengan video call seperti itu. Lalu tugas-tugas yang sifatnya kelompok kecil, tapi memang perlu kita sadari bahwa ada juga orang-orang yang mungkin masih kesulitan untuk akses internetnya. Nah, itu juga bisa jadi tips bagi gurunya untuk memberikan tugas yang menarik. Misalnya anak ini diminta untuk mewawancarai anggota keluarga. Jadi Oh, oke misalnya oke. sedang belajar tentang profesi seperti itu, kan sekarang tematik ya kebanyakan. Jadi misalnya Iya. tentang sedang belajar tema profesi, mungkin bisa mewawancarai orang tua atau mewawancarai tetangga terdekat seperti itu. Jadi apa ya, eh, kesulitan untuk bersosialisasi itu juga walaupun memang tidak ideal, tapi sedikit demi sedikit bisa kita gantikan juga secara bertahap sebelum akhirnya mereka bisa kembali bersekolah secara normal seperti itu. Kira-kira menjawab Oke. tidak? Gimana Mbak Rizkia? Tapi sepertinya udah jelas sih itu. Iya ya. Tapi Oke, kalau menurut syukurlah. uh, Tiffany, apa Mm-mm. kayaknya tuh guru-guru gitu kan karena ini baru dan mendadak gitu ya pembelajaran jarak jauh itu Mm-mm. jadi sesuatu yang baru walaupun kalau dari undang-undang itu sebenarnya udah diatur kan ada diatur ada Iya. ada ya ada konstitusinya gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih untuk mencari referensi itu gimana sih? Akhirnya kadang-kadang kan kayaknya kalau dilihat sekarang ini yang membuat stres itu karena beneran kayak have no idea gitu kan, nggak ngerti Mm-mm. sebenarnya harus gimana gitu. Nah, untuk menyelesaikan hal itu eh, ada ini khusus nggak? Maksudnya ada saran khusus gitu nggak? Maksudnya variasi pembelajaran ya Mbak Iya, ya? variasi pembelajaran Oke. gitu. Sebenarnya kalau untuk variasi dalam mengajar seperti itu, Heeh. kegiatan-kegiatannya banyak sih yang bisa diakses. Misalnya di YouTube seperti itu. Ada, kan di luar itu udah banyak sekali yang sebenarnya dari dulu, sebelum ada corona, Udah online mereka gitu itu ya. kelasnya sudah tidak
ruang fisik seperti itu. Jadi banyak juga yang pendidikannya online. Nah, di situ banyak sekali video-video cara-cara mengajar yang memang lebih unik. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya kita tidak bisa lagi membayangkan bahwa, jadi gini, prinsipnya itu tidak boleh memindahkan si sekolah itu ke rumah, karena kan beda. Di situ nggak ada teman-temannya, di situ nggak ada papan tulis, misalnya seperti itu. Jadi yang perlu dipahami bahwa di masa-masa kita bertahan di pandemi corona ini, tidak bisa serta-merta jadinya sekolahnya seperti sekolah di rumah. Itu mungkin menurut saya konsep yang berbeda seperti itu. Oh iya, Artinya kan nggak bisa benar-benar. juga orang tuanya bilang jam 8 sampai jam 12 kamu belajar ya di kamar, nggak boleh keluar gitu kan, tidak Oh iya. mungkin. Pasti ada kebosanan dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang kegiatannya tidak bisa seperti kita di kelas, tapi harus lebih kaya. Misalnya mereka itu justru sekarang bisa eksplorasi lingkungan tempat tinggal, bisa bertemu dengan tetangga-tetangga sekitar seperti itu, yang tidak bisa didapatkan di sekolah justru. Karena kan kalau di sekolah mungkin wawancara pura-pura seperti itu, kecuali ada tugas Iya, untuk di benar-benar. rumah ya. Tapi sekarang jadi ada kesempatan untuk belajar dari lingkungannya sendiri. Kemudian untuk para guru sendiri sebenarnya banyak juga kok guru-guru yang kreatif. Artinya mereka menemukan cara-cara baru untuk mengajar. Contohnya saya punya rekan seorang guru TK kemarin, dia itu mendongeng, terus direkam, tapi mendongengnya cukup lengkap. Jadi menggunakan apa ya, atribut-atribut juga, kemudian ada setting yang bagus juga. Nah itu untuk membantu para siswanya apa ya, mengenali jenis-jenis binatang misalnya. Dan saya rasa ketika sudah banyak juga guru-guru yang sebenarnya kreatif, itu di forum-forum guru kan sekarang banyak ya, di Facebook ada, bahkan di WA group pasti ada guru-guru itu, mereka bisa Share saling itu ya. sharing juga. Dan kadang-kadang jangan salah, itu bisa apa ya, pertukaran ide itu tidak hanya untuk yang satu level, artinya jangan-jangan guru SMP bisa dapat inspirasi dari guru SD teknik mengajar yang lebih kreatif. Karena kadang-kadang kita, iya, kalau di sekolah formal, di sekolah-sekolah itu semakin tinggi level sekolahnya kan biasanya agak hilang tadi ya. Iya. Oke, saya lanjutkan ya Mbak. Kan kalau kita lihat sekarang itu kan di sekolah formal, untuk yang semakin tinggi levelnya sepertinya semakin serius ya. Maksudnya memang kegiatannya baca buku aja, semuanya textbook seperti itu. Tapi makin ke bawah biasanya penyampaian pelajarannya semakin menarik. Misalnya guru TK, guru SD yang kelas 1-2 itu kan kreatif-kreatif. Makanya saya bilang tadi, jangan-jangan inspirasi itu tidak hanya satu level, tapi bisa jadi saling belajar lintas tingkatan. Nah itu yang juga guru-guru mungkin perlu lakukan, saling sharing teknik belajar mereka. Seperti itu Mbak Nurul. Siap. Oh ya, BTW ini kan tadi kita tema besarnya adalah bagaimana sih cara manajemen stres di rumah gitu kan. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan hari ini itu kayak ya sebenarnya nggak ada loh yang perlu distresin kayak gitu ya nggak sih. Nah kalau kita dengerin obrolan ini kan kayak oh iya juga sih semuanya masih bisa gitu. Tapi pada kenyataannya tetap aja masih ada gitu ada ya kita pasti. ya ada kesulitan kayak gitu. Nah kalau tentang bagaimana memanajemen stres ketika harus melewati ini semua kayak gitu gimana sih? Kalau yang maksudnya walaupun mungkin ada yang sudah terbiasa mendampingi anaknya mungkin tidak terlalu kesulitan ya. Tapi bagi yang mungkin orang tuanya juga bekerja, kemudian tiba-tiba merasa tanda kutip terbebani karena anaknya di rumah terus, kemudian harus didampingi belajar. Nah itu mungkin yang perlu kita soroti. Untuk sejauh ini, beberapa kali ketika ada yang konsultasi, saya selalu menekankan ini sih Mbak. Pentingnya juga komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi kadang itu kan dengan orang tua. Ini kan seperti ini Mbak. Kadang itu pelajaran siswa sekarang mungkin orang tuanya dulu nggak mendapatkan seperti itu atau bentuknya sudah berbeda. Jadi misalnya anaknya minta diajarin, Ma tolong dong ngajarin ini matematika gitu. Mamanya bingung ini rumus apaan gitu kan. Nah itu yang mungkin agak sulit.
Makanya saya bilang tadi komunikasi itu penting. Dan lebih baik lagi kalau memang ada modul yang bagi orang tua juga mudah dipahami seperti itu. Oke, Jadi ketika memang ada yang sangat tidak jelas gitu kan, daripada orang tuanya juga menebak-nebak, anaknya ikutan stres, lebih baik memang dikonsultasikan kepada gurunya. Dan itu juga tadi yang saya bilang, tidak bisa serta-merta memindahkan sekolah ke rumah, artinya tidak bisa terus karena gurunya tidak bisa ke rumah atau tidak bisa mengakses anak itu, kemudian semuanya dilimpahkan kepada orang tuanya. Tetap harus ada fungsi-fungsi si guru yang memberikan penjelasan kepada siswanya seperti itu. Lalu ada, kan begini Mbak, kalau pelajaran yang di sekolah itu kan mungkin cukup detail, cukup rumit. Tapi ketika harus sekolah dari rumah, harus school from home itu, eh, bentuk dari pelajarannya harus disederhanakan beberapa kali lipat supaya ya itu tadi kita juga sudah menyebutkan ada banyak kendalanya. Mungkin orang tuanya tidak bisa mengajarkan, mungkin akses internetnya, mungkin juga lingkungan rumahnya ribut dan lain-lain. Itu kan banyak sekali faktornya. Jadi selain orang tuanya memang harus membantu, dalam arti tadi paling minimal deh kalau ada tugas gitu orang tua bisa bantu koreksi atau bantu memeriksa, bantu mendampingi, atau yang tadi kalau untuk yang level sudah tinggi-tinggi banget mungkin hanya sekedar bantu mengingatkan seperti itu. Tapi paling tidak ketika memang ada kesulitan banget jangan didiamkan, bisa berkonsultasi dengan guru. Dan memang sekarang bagusnya di era ini kebanyakan di sekolah-sekolah yang pernah saya kunjungi ya, rata-rata udah ada sih WA grup orang tua dan siswa seperti itu. Jadi memang kuncinya di komunikasi juga, karena kan memang orang tua mungkin sudah lama meninggalkan bangku sekolah ya. Jadi tiba-tiba diminta untuk mengajar banyak hal, bingung juga. Gimana gitu ya. Jadi Pelajarannya yang udah bedanya jauh banget gitu juga ya. Iya, mungkin udah lupa juga ya. Oke. Mungkin teman-teman yang ikut online di sini kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Kayaknya belum ada pertanyaan lagi deh. Oke. Jadi sebenarnya salah satu tips untuk mengatasi stres itu adalah dengan komunikasi gitu ya. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu kepada guru, kepada anak-anak kayak gitu ya. Jadi ya segala sesuatu itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita juga bisa mengkomunikasinya gitu kan ya Mbak ya. Iya, sama ini sih Mbak sebenarnya kalau untuk orang tua ya, itu mungkin kalau anak di rumah itu kan yang tadi saya bilang tidak mungkin kita memberikan waktu yang terlalu ketat seperti itu, tapi perlu disepakati juga antara orang tua dan siswanya, artinya kapan mereka mau belajar bareng, kapan waktunya mengerjakan tugas, kecuali memang ada jam-jam tertentu yang sekolah memberikan jadwal gitu ya, misalnya sekolah online-nya tetap misalnya jam 8 sampai jam 10 secara video conference misalnya. Tapi di luar itu perlu ada kesepakatan antara orang tua dan siswa. Jadi juga artinya jangan sampai siswanya merasa tertekan, jangan sampai orang tuanya juga kan nggak semua orang tua di rumah ya, ada yang bekerja, ada yang masih harus ngurusin hal lain, mungkin punya adik bayi seperti itu. Jadi perlu dibikin jadwal yang memang cukup fleksibel, tapi disepakati antara keduanya. Jadi ketika waktu itu sudah disepakati, orang tua memang menyediakan waktu juga untuk mendampingi siswa belajar, supaya tidak kejadian tuh misalnya anaknya juga terabaikan karena nanya orang tuanya, nanti ya dek, mama masih sibuk, misalnya kayak gitu. Ternyata tugasnya malah nggak dikerjain, nilainya jelek. Nah itu di masa seperti ini memang akhirnya kita harus belajar untuk menurunkan ego kita gitu kan, memahami kondisi orang lain juga. Mungkin gurunya ada yang kesulitan akses internet, mungkin orang tuanya ada yang sibuk, punya kerjaan lain, lalu juga dari siswanya sendiri ada yang nggak ngerti kalau nggak dijelaskan oleh gurunya. Nah itu makanya harus ada kepekaan antara tiga kunci itu tadi, guru, orang tua, dan siswanya.
harus kerja sama banget gitu. Oke, iya sih, oke. Oh ya, ini ada titipan pertanyaan. Kalau Oke. kalau misalnya untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya, itu kan Mm-mm. ada screen time kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ada apa Mbak? Mohon maaf. Screen time, Oke, screen screen time, time, iya. ya, screen time gitu. Mm-mm. Gimana menyiasati kayak gitu? Nah, itu yang tadi saya sempat sebutkan, Mbak, supaya tugas-tugas itu jangan sampai juga terus-terusan menuntut anak untuk melihat layar, ya kan? Jadi mereka Oke. perlu diberikan proyek-proyek kecil juga, misalnya untuk anak yang masih kecil banget, mereka bisa ditugaskan untuk misalnya membuat prakarya dengan orang tua. Kemudian prosesnya direkam. Jadi nanti yang disubmit itu berupa video. Atau nanti misalnya kalau memang akses internetnya terlalu susah, bisa jadi fotonya aja, foto hasil prakaryanya, bahan-bahannya apa, kemudian ada 1-2 foto ketika mereka mengerjakan, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi kan supaya gurunya juga tahu yang mengerjakan memang anaknya terlibat. Tapi jangan sampai anak itu dipaksa terus-menerus menatap layar, karena kan itu juga banyak efek negatifnya seperti itu. Jadi justru kalau saya lihat untuk anak-anak yang lebih kecil, banyak sekali sih kegiatannya, apalagi untuk yang masih prasekolah ya. Artinya belum belum masuk SD, kan mereka yang penting yang dilatih di rumah itu kan motorik halusnya, misalnya memegang pensilnya sudah bagus apa belum, udah tripod apa belum, kemudian motorik kasarnya seperti apa, mobilitas anaknya seperti apa, itu kan bisa dilakukan tanpa si anak merasa memang sedang belajar. Jadi nggak kayak sekolah gitu. Bisa aja orang tuanya sambil mungkin mamanya pembuat kue gitu ya, sambil bikin ngadon-ngadon kue, anaknya dibiarin makan sendiri gitu. Jadi melatih untuk megang sendoknya juga. Jadi kreativitas itu tadi kalau kita kan sepertinya membebankan banyak kepada guru ya. Kalau yang bisa saya tekankan ini kreativitas itu tidak hanya di gurunya tapi juga di orang tuanya. Makanya tadi kenapa komunikasi penting supaya memang walaupun gurunya tidak melihat secara langsung, orang tua juga mungkin masih mengandalkan guru, tapi tetap ada kerjasama sehingga orang tua dan guru ini bisa bersinergi membuat kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Kembali tadi, jangan sampai anaknya juga stres di rumah. Oh Gitu iya, sih benar. Mbak untuk yang masalah screen time. Oke, jadi lebih banyak memberikan project gitu ya, project sederhana. Iya. Mm-mm. Makan sendiri gitu ya, kalau buat anak-anak yang masih kecil kayak gitu sangat bisa ya kayak gitu. Iya. Itu kan menggantikan kalau di kelas misalnya mereka ada waktu istirahat makan bareng gitu kan, untuk yang playgroup TK gitu. Biasanya mereka diajarin untuk tidy up sendiri, untuk beres-beres sendiri. Nah, itu bisa dilakukan di rumah sebenarnya. Jadi nggak semua bentuk pelajaran itu benar-benar apa ya, benar-benar kayak sulit gitu kok. Ada banyak kok yang bisa kita ubah, kita substitusi ke kegiatan yang lebih menarik. Oke, siap. Wah, sebenarnya ini sebenarnya mungkin orang-orang tuh udah yang jadi orang tua kayak gitu udah tahu ya, Mm-mm. tapi kadang karena merasa nggak banyak sharing sama yang lain jadi ngerasa stres sendiri kayak gitu ya. Kalau Iya. kalau dengerin hari ini itu beneran kayak semuanya tuh bisa gitu loh. Sebenarnya banyak ide kayak gitu ya. Cuma Mm-mm. pada kenyataannya ya masih ada yang perlu banyak info kayak gitu. Mungkin ada closing statement atau Oke. pesan gitu. Oke, yang tadi bukan berarti juga ya ini tuh artinya maunya positif aja, pasti nggak ada masalah, pasti nggak stres. Kita perlu menyadari bahwa potensi buat stresnya banyak banget gitu. Udah saya sebutkan tadi juga, kita harus lihat kondisi si gurunya bagaimana, kondisi teknologinya bagaimana, kemudian kesediaan orang tua waktunya bagaimana, kemampuan orang tua bagaimana. Jadi bukan berarti juga, wah kayaknya Mbak Tiffany ngomongnya gampang nih, pasti nggak ada masalah lah, nggak mungkin orang stres belajar dari rumah gitu. Enggak. Tapi yang tadi, ketika tiga pihak itu tadi, si guru, orang tua, siswa bisa bekerja sama, semoga itu masalah-masalah yang ada bisa di-overcome bareng-bareng gitu. Dan juga apa ya,
komitmen itu penting sekali. Makanya tadi saya bilang, walaupun kita tidak mau bikin anaknya stres dengan jadwal yang terlalu padat, tapi orang tua juga perlu komitmen, sudah menyediakan waktu tertentu untuk mendampingi anak, terutama yang masih kecil sekali. Dan siswa itu juga harus komitmen. Mereka harus tetap bangun pagi untuk ikut kelas-kelas online-nya, dan juga gurunya komitmen, walaupun sulit, tetap bagaimana ilmunya sampai kepada siswanya. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Oke. Oh iya. Jadi ya masalah itu pasti akan ada gitu ya. Tapi lagi-lagi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan gitu ya antara orang Iya. tua, ibu, anak kayak gitu. Kalau tadi mungkin dari teman-teman di sini nanti ada yang mau tahu gitu konsultasi belajar jarak jauhnya tadi bisa diakses di Oke. mana, Mbak? Jadi sampai sekarang kita masih buka ya, karena kan memang sistemnya online. Jadi teman-teman yang merasa ini bisa untuk guru, bisa untuk orang tua, bisa untuk siswa ataupun mahasiswa yang merasa punya kesulitan terkait belajar di rumah, itu nanti bisa akses di bit.ly/konsulpdk. bit.ly/konsulpdk. Jadi nanti teman-teman bisa input kira-kira mau konsultasi jadwalnya kapan, karena kita kan tim bentuknya, kita punya jadwal masing-masing. Nanti teman-teman bisa milih waktu yang kira-kira teman-teman cocok, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Oke, siap. Oh ya, bisa tuh. Ini ya, bener nggak kayak gini, Mbak? Apa itu? Yang di komen. Oh ya, benar-benar. Ya, jadi nanti teman yang butuh saran gitu ya, gimana harus belajar, atau kalau udah mulai merasa bosan banget, bingung harus belajar mulai dari mana, bisa lah ya konsul gitu, harus gimana. Iya, silahkan. Sampai saat ini kita masih free kok bikinnya. Oke, wih luar biasa, masih lama kan, Kak? Bagaimana? Udah lama, ini sebenarnya udah ada lama. Ya, dari awal pandemi kayaknya. Tapi memang awalnya untuk yang ini, untuk siswa dulu, kemudian baru sekarang untuk yang guru dan orang tua juga. Ini ada pertanyaan kayaknya ya. Pertanyaan tuh, bagaimana tanggapan Anda tentang orang tua yang akhirnya memilih untuk tidak memasukkan anak ke sekolah formal, tetapi memilih mengajar sendiri anaknya? Oh iya juga ya. Oke, ini beberapa orang agak berbeda sih ya topiknya ya. Oh iya sih. Oke. Tapi saya coba tanggapi sedikit. Oke, siap. Sebenarnya tidak masalah sih, karena secara peraturan perundang-undangan pendidikan itu juga mengakui ada 3 jenis sekolah, yaitu sekolah formal, sekolah non-formal, dan sekolah informal. Kalau misalnya yang untuk mengajar anak sendiri berarti masuknya informal kan, artinya memang base-nya itu keluarga, termasuk misalnya homeschooling, itu masuknya informal. Nah, tidak masalah, tapi ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Misalnya rancangan untuk kurikulum sendiri kan sudah ada ya, artinya di umur segini mereka harus dapat apa aja kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian nanti kalau naik level lagi kompetensinya apa. Nah, itu perlu orang tua perhatikan ataupun penyelenggara pendidikannya perhatikan, supaya walaupun tidak ke sekolah formal dengan kurikulum yang dengan sistem yang lebih saklek, tapi para siswa informal ini tetap bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan dari usianya. Karena kan nanti pada akhirnya untuk mendapatkan pengakuan mereka tetap harus mengikuti misalnya tes yang terstandarisasi seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya mungkin ini justru pelopor sekolah di rumah gitu ya. Nah, itu harus ada lingkungan yang memang mendukung, artinya lingkungannya mendukung untuk anak ini belajar, kemudian dari segi buku-bukunya juga, prasarana semuanya harus bisa mendukung anak ini supaya mencapai kompetensinya. Dan itu tadi salah satu yang tadi juga Mbak Nurul sebutkan, atau dari pertanyaan tadi, jangan sampai fungsi sekolah yang untuk sosialisasinya juga itu hilang. Jadi walaupun nanti mungkin anaknya sekolah dari rumah, tapi jangan sampai anaknya misalnya tanda kutip kuper gitu ya, nggak pernah bergaul.
itu harus ada substitusinya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi bisa dibilang bahwa ya sekolah dari rumah itu bahkan boleh gitu ya, secara peraturan tuh memang ada Diakui, ya. diakui kayak gitu ya. Tinggal Mm-mm. orang tua dan orang-orang di sekitarnya itu yang mau sama-sama belajar gitu untuk memahami anak usia segini atau sekolah segini harusnya udah menguasai apa kayak gitu ya. Itu Iya, ada betul. sistem khususnya gitu ya yang harus jangan sampai anak-anak ini jadi kehilangan haknya ketika belajar Iya, gitu. kalau sebaiknya sih memang melalui konsultasi dulu ya, kalau misalnya mau mengadakan homeschooling seperti itu. Lalu juga perlu dilihat nanti pihak yang mengajar siapa, kredibilitasnya seperti apa gitu. Jadi supaya jangan kedoknya homeschooling tapi sebenarnya nggak belajar apa-apa. Ya. Saya untuk berkomitmen mengajar di rumah itu juga butuh ilmu juga sih ya kayak gitu. Iya. Sip, ada lagi nggak ya yang bertanya? Kayaknya nggak ada. Udah. Mungkin cukup kali ya Mbak hari ini. Oke, Ada cepet juga ya 1 jam ya. cuma kurang 10 menit lagi sih. Ini nggak ada. Oke. Tadi pesan nggak ada ini kalimat penyemangat gitu untuk Kalian penyemangat. kalimat Ya untuk penyemangat. semuanya. Sepertinya ini kalau yang hadir-hadir ini bukan siswa sih ya. Jadi kalimatnya untuk kita semua aja. Walaupun sudah mulai bosan, sudah mulai menjamur di rumah, tapi kita bareng-bareng ngadapin pandemi ini. Jadi jangan menyerah. Kalau yang punya hobi-hobi, punya bakat-bakat, justru ini waktunya untuk eksplorasi, untuk menciptakan banyak hal yang unik-unik. Ya kalau saya lihat tuh kan tiap hari di story ada yang masak macam-macam, bikin ini itu. Dan ini kayaknya masa kita retret kalau saya sebutnya, masa kita berdiam untuk kemudian kita atur strategi nanti ketika kita sudah bisa beraktivitas full normal lagi, itu seperti apa sih, kan berangsur-angsur mulai new normal ya katanya. Tapi jangan sampai kita setelah masa kita permenungan di rumah ini, kita kembali dengan diri kita yang sama. Kalau bisa ayo dong kita bareng-bareng tingkatin kualitas kita di macam-macam bidang, nanti kita baliknya kayaknya comebacknya stronger gitu, jauh lebih keren. Kemudian dengan inovasi-inovasi baru yang kita pelajari selama di rumah dengan keterbatasan kita. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih Mbak Tiffany yang sudah mau mengisi IG Live sharing hari ini. Semoga teman-teman yang ikut hadir hari ini bisa ini ya tercerahkan apa banget maksudnya. Amin. Dulu kayak gitu tentang bagaimana belajar dari rumah dan juga bisa bilang atau merekomendasikan ke teman-teman yang mungkin merasa punya masalah dalam belajar jarak jauh ini untuk bisa langsung konsultasi kayak gitu. Gitu ya. Oke, nanti jangan lupa mau mendaftar ke ini ya, tadi udah ada kan ya? Oh iya, nanti kita share juga ke ke share lagi. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Makasih ya, dadah. Dadah.